wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Bu Arfi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 di SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tapi sebelumnya kalian simak dulu tabel perbandingan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, berikut ini adalah tabel tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama kali berlaku adalah ketetapan MPRS garis miring nomor 20 garis miring MPRS garis miring 1966, di mana urutan pertama yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, yang keenam peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri dan instruksi menteri. Kemudian ketetapan MPRS ini digantikan dengan TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000. Nah, di mana tata urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, keputusan presiden. Yang ketujuh, peraturan daerah. Kemudian, peraturan ini digantikan lagi dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, di mana nomor pertama adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua UU atau Perpu, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat peraturan presiden, yang kelima peraturan daerah yang meliputi pertama peraturan daerah provinsi, yang kedua peraturan daerah kabupaten atau kota, yang ketiga peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Kemudian undang-undang atau peraturan tata peraturan yang saat ini digunakan, yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, dengan tata urutannya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, UU atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, kalian masih ingatkan tabel perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan dari masa ke masa. Nah, untuk saat ini, apakah Bu yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yakni ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut apa saja. Nah, kita bisa mencontohkan sebagai berikut ini. Yang pertama, kalian bisa melaksanakan setiap peraturan yang berlaku. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, mendukung setiap upaya untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan peraturan. Yang keempat, melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada suatu pelanggaran terhadap aturan tersebut. Yang kelima, mematuhi peraturan lalu lintas seperti berkendara di lajur yang benar, tidak menerobos lampu merah, atau memakai atribut yang sesuai dengan keselamatan berkendara. Nah, di mana Bu kita harus melakukannya? Yang pertama, di lingkungan terdekat kita, yakni di lingkungan keluarga. Dengan cara apa Bu? Yang pertama, dengan bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Yang ketiga, menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib. Yang keempat, menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri dan keluarga. Serta yang terakhir, yakni kalian harus mematuhi nasihat orang tua. Nah,
Lingkungan sekolah ini adalah lingkungan yang kedua, di mana kalian harus menaati atau menjalankan peraturan perundang-undangan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang pertama dengan belajar tekun, yang kedua menjaga kebersihan sekolah, yang ketiga membuang sampah pada tempatnya, yang keempat berperilaku baik dan sopan serta tidak merokok, yang kelima mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, di lingkungan masyarakat ini adalah lingkungan di mana lingkungan yang terdekat dengan kalian. Yang pertama, tidak berbuat onar, menghormati tata cara adat dan kebiasaan setempat, menjaga nama baik masyarakat, peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat, dan melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing. Nah, yang terakhir, di lingkungan negara, di mana di lingkungan negara ini Bu Arfi contohkan yang pertama adalah tepat dan taat membayar pajak. Yang kedua, mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas. Kemudian yang ketiga, mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi. Yang keempat, menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Serta yang terakhir, menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, itulah sedikit video pembelajaran yang Bu Arfi sampaikan hari ini. Semoga materi yang Bu Arfi sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa menerapkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dimanapun kalian berada. Oke anak-anakku semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap terus belajar, tetap berfastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.